Namanya Mas Suparwi. Dirinya lahir di Pati, Jawa, Hindia Belanda pada Agustus 1892 dari keluarga terpandang. Ayahnya Kusno Rejo adalah asisten wedana atau pembantu Bupati Tegawanu, Demak. Sebagai anak pejabat, Suparwi mendapat hak istimewa mengikuti pendidikan dasar berstandar Belanda di ELS. Setamat ELS, Suparwi melanjutkan studi di Osvia Magelang. Osvia merupakan sekolah bagi kaum pribumi atau bumi putra yang nantinya akan bekerja sebagai pamong praja, amtenar atau pegawai pemerintah Hindia Belanda. Biasanya murid yang diterima di Osvia berusia antara 12 hingga 16 tahun. Selulus Osvia, Suparwi yang saat itu telah berstatus pamong praja melanjutkan pendidikan di Nederland Indische Veeartsen School atau sekolah dokter ternak bagi pribumi yang berlokasi di Bogor. Dia lulus tahun 1915. Berbeda dengan dokter hewan lulusan universitas di negeri Belanda yang bergelar dierenarts atau dokter hewan, dokter lulusan sekolah dokter ternak di Bogor bergelar dokter ternak. Di kampus, kecerdasan Suparwi menonjol. Sebab itulah dari puluhan mahasiswa, dirinya terpilih sebagai penerima beasiswa untuk melanjutkan studi dokter hewan ke jenjang yang lebih tinggi di negeri Belanda. Saat itu, Suparwi sudah menikah dengan Raden Roro Suminah. Mereka memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil, yakni Subagja dan Subroto. Pada tahun 1928, dengan menumpang kapal laut, Suparwi dan keluarga berangkat ke negeri Belanda dengan membawa seorang pembantu laki-laki bernama Sono. Sono cukup cerdas dan berpendidikan untuk ukuran pembantu pada masa itu. Paling tidak dia bisa baca tulis. Tadinya di desa sebenarnya dia ingin jadi juru tulis, namun karena tidak bisa berbahasa Belanda, keinginan itu pupus. Sono tentu saja merasa beruntung diberi kesempatan melanglang buana hingga ke negeri Belanda yang di masa itu masih langka dilakukan kaum pribumi. Dan demikianlah keluarga Suparwi bersama Sono tiba di Belanda setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dengan kapal laut. Mereka tinggal di kota Utrecht sebab Suparwi kuliah di Universitas Utrecht. Setahun kemudian mereka pindah ke pinggiran kota yakni di Bilthoven. Di sana mereka menempati sebuah rumah 2 lantai yang cukup besar. Kehidupan mereka berjalan dengan baik. Suparwi sibuk kuliah. Setiap pergi ke kampusnya di Utrecht, dia akan menumpang sepur. Sementara itu sang istri Suminah tinggal di rumah menjaga anak-anak dan mengurus rumah tangga dibantu Sono. Meski berasal dari kampung di Jawa, Sono ternyata pembantu yang luwes dan mudah beradaptasi. Dalam waktu singkat dia sudah punya teman warga Belanda yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak terasa 3 tahun sudah mereka tinggal di Belanda. Suparwi telah mengikuti ujian akhir. Pada 30 Januari 1931, pria itu berangkat dari rumahnya di Bilthoven ke Utrecht untuk mengambil hasil ujian akhir di kampus. Nilai-nilainya ternyata sangat memuaskan. Betapa gembira Suparwi. Pendidikannya berhasil dengan baik. Masa tinggalnya di Belanda tidak akan lama lagi. Dia dan keluarga akan segera kembali ke Jawa, tanah yang mereka rindukan. Dengan perasaan riang, Suparwi pun pulang ke rumah di Bilthoven. Sekitar pukul 3 sore, dia tiba di depan rumah dan mencoba membuka pintu dengan kunci yang dibawanya. Tapi aneh, pintu tidak mau terbuka. Pria itu lantas mengetuk-ngetuk pintu, memanggil-manggil sang istri Sumirah dan anak-anak juga pembantunya Sono. Tapi tidak ada jawaban. Kemana mereka? Suparwi kemudian mengitari rumah dan mencoba masuk dari pintu dapur. Lagi-lagi gagal, pintu terkunci. Tapi mendadak dia mencium bau gas. Suparwi langsung khawatir. Jangan-jangan terjadi kebocoran gas di dalam rumah. Panik, pria itu segera minta tolong tetangga. Bersama mereka mendobrak pintu dapur dan betapa terkejut Suparwi melihat Sono terkapar di lantai dapur tidak sadarkan diri dengan selang gas berada di dalam mulutnya. Suparwi segera mematikan aliran gas. Tapi di mana istri dan kedua anaknya? Suparwi memanggil-manggil namun tidak ada jawaban. Dia bergegas menuju kamar tidur di lantai atas, namun pintu kamar terkunci. Dengan dibantu tetangga, Suparwi mendobrak masuk, dan di dalam kamar dia saksikan pemandangan mengerikan.
darah di mana-mana, di lantai, di dinding yang dilapis wallpaper. Istrinya Sumirah dan kedua anaknya yang masih balita tewas bersimbah darah dengan luka parah di leher. Suparwi nyaris pingsan dan langsung diamankan ke rumah tetangga. Sementara itu polisi dan dokter yang telah dipanggil dan tiba di lokasi segera memeriksa para korban dan TKP. Sono yang masih hidup namun tidak sadarkan diri segera diberi bantuan oksigen lalu dibawa ke rumah sakit di Utrecht. Pemuda itu berhasil diselamatkan dan kecurigaan langsung tertuju padanya. Saat ditanyai polisi, Sono mengaku dirinya telah membunuh majikannya Sumirah dan kedua anak yakni Subagja dan Subroto sebelum mencoba bunuh diri dengan menghirup gas. Pengakuan Sono membuat banyak pihak terkejut dan tidak habis pikir, termasuk Suparwi yang merasa selama ini hubungan keluarganya dengan Sono baik-baik saja. Semua orang yang mengenal Sono mengatakan pemuda berusia 20 tahun itu baik, ramah dan bersahabat. Temannya banyak termasuk orang Belanda, warga asli setempat. Kepada orang-orang, Sono selalu mengatakan betapa baik keluarga Suparwi padanya. Lalu jika keluarga Suparwi begitu baik, mengapa dia melakukan pembantaian terhadap 3 anggota keluarga itu? Berita mengerikan tersebut diliput luas oleh media Belanda dan tentu saja berita itu juga sampai ke Hindia Belanda dan dimuat di surat kabar setempat. 5 hari setelah tragedi, pada Rabu sore 4 Februari 1931, Sumirah yang meninggal di usia 25 tahun dan kedua anak balitanya, Subagja 4 tahun dan Subroto 3 tahun, dikuburkan di satu liang lahat di pemakaman umum Bilthoven. Hari itu sangat sendu, salju turun. Warga Indonesia yang mayoritas terdiri dari mahasiswa di Belanda menghadiri pemakaman, datang dengan bus charteran dengan membawa karangan bunga. Wali kota, pejabat dan pihak kampus juga turut hadir dan menyampaikan pidato duka cita. Peti mati diselimuti sarung batik. Suparwi yang terpukul berusaha tabah. Sebelum penguburan dirinya menyampaikan salam perpisahan kepada anak istrinya. Dia juga menyampaikan keinginannya kepada pemerintah Belanda agar mengizinkan dirinya nanti membawa pulang jasad mereka kembali ke tanah Jawa, tanah yang sangat dekat di hati mereka, di mana pohon nyiur melambai. Acara penguburan ditutup dengan doa secara Islam. Masalah belum selesai karena proses hukum harus berjalan. 2 bulan kemudian, kasus pembunuhan yang merenggut 3 nyawa keluarga Suparwi disidangkan di pengadilan Utrecht. Duduk sebagai terdakwa adalah Sono, pembantu keluarga Suparwi. Seorang terdakwa pribumi, seorang bumi putra diadili di pengadilan negeri Belanda merupakan sesuatu yang tidak biasa. Terlebih terdakwa Sono telah melakukan hal yang sangat sadis, membantai majikannya dan 2 balita. Ruang sidang dipenuhi pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya persidangan dan melihat langsung sosok si pelaku. Sungguh kasus yang sensasional, menyedot perhatian masyarakat. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan antara lain penjual mentega dan penjual ikan. Pada hari kejadian, menurut si penjual mentega, dia datang pukul 9.30 pagi ke rumah keluarga Suparwi untuk mengantar mentega. Tapi meski telah membunyikan lonceng berkali-kali, tak seorang pun membuka pintu. Demikian juga penjual ikan mengatakan dia datang pukul 11 siang untuk mengantar ikan ke rumah keluarga Suparwi, tapi tak seorang pun membuka pintu. Saksi lainnya yang turut hadir adalah Dr. Scholten, dokter ahli jiwa di Rumah Sakit Jiwa di Leiden yang memiliki pengalaman belasan tahun bekerja di rumah sakit jiwa di Hindia Belanda. Sang dokter mengatakan Sono bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya meski tidak sepenuhnya. Mengapa? Karena Sono seorang pribumi. Menurut Dr. Scholten, seorang pribumi beraksi berbeda dengan orang Eropa. Orang pribumi sensitif dan cepat marah. Hal-hal sepele bisa bikin kaum pribumi melakukan aksi brutal. Di persidangan, Suparwi turut bersaksi. Dirinya mengatakan selama ini hubungan keluarganya dengan Sono baik. Bahkan istrinya Sumira mengajari Sono bahasa Belanda. Keduanya kerap bercakap-cakap dengan bahasa Belanda di rumah.
Seorang pembuat perabotan di Bilthoven juga bersaksi dan mengatakan Sono adalah pemuda yang baik dan pandai bergaul. Mereka bahkan sering main sepak bola bareng. Lalu bagaimana dengan pengakuan Sono? Apa motifnya membunuh keluarga Suparwi? Ketika hakim menanyai Sono apakah pada hari kejadian Sumirah sang nyonya marah atau berkata kasar padanya, Sono menjawab, bukan itu masalahnya. Menurut Sono, sebenarnya dia tidak terlalu ingat kejadian hari itu. Namun dia bilang keluarga Suparwi tidak sebaik dulu lagi padanya. Ketika tiba di Belanda, Nyonya Sumirah berjanji mengajarinya bahasa Belanda. Sono menganggap sangat penting baginya untuk menguasai bahasa Belanda agar nantinya bisa mencari pekerjaan di Belanda. Dan janji tersebut ditepati Sumirah. Dia sering mengajari dan mengajak Sono bercakap-cakap dalam bahasa Belanda. Namun pada hari kejadian menurut Sono, ketika dirinya mengajak sang nyonya bercakap-cakap dalam bahasa Belanda, wanita itu menolak dan malah menjawab dalam bahasa Jawa. Sono marah, namun diam saja dan menyibukkan diri membersihkan rumah. Tapi amarahnya tidak kunjung hilang, malah memuncak jadi kebencian yang amat sangat sehingga muncul niatnya membunuh Nyonya Sumirah. Sono lalu mengambil pisau, lantas menuju kamar tidur di lantai atas. Dan di sanalah dia tikam Nyonya Sumirah berkali-kali, terutama di leher. Sempat terjadi perlawanan cukup sengit hingga ruangan dipenuhi ceceran darah dari lantai hingga dinding yang dilapis wallpaper. Ketika Sono tengah melakukan aksi brutalnya, mendadak kedua anak majikannya masuk ke kamar. Sono yang mengatakan dirinya gelap mata dan kehilangan akal sehat, langsung menikam kedua balita itu berkali-kali hingga tewas. Motif Sono memang agak sulit diterima akal. Mungkinkah dia setega itu membunuh Sumirah dan kedua balita hanya karena majikannya menolak mengajarinya bahasa Belanda? Ataukah ada masalah selain itu? Ketika didesak terus dengan berbagai pertanyaan, Sono akhirnya mengaku 3 hari sebelum kejadian dia gelisah. Sebabnya dia dengar kabar Gunung Merapi di Jawa meletus. Dia gusar, khawatir, teringat keluarganya di kampung. Apakah mereka baik-baik saja? Dia rindu mereka. Akibatnya pekerjaannya tidak beres. Ketika dia salah menaruh permadani tangga, Nyonya Sumirah mengomelinya. Sono jengkel namun memendamnya. Sono semakin marah ketika sang nyonya menuduhnya memecahkan gelas. Sono menegaskan dia tidak merencanakan pembunuhan. Dan persidangan juga tidak menemukan bukti pemuda itu melakukan pembunuhan berencana. Jaksa menuntut vonis 20 tahun penjara. Menanggapi vonis tersebut, Sono mengatakan, "Saya lebih baik dihukum mati daripada dihukum penjara." Di persidangan, kuasa hukum Sono, Meneer van der Bruggen, mengajukan pembelaan. Untuk memahami kejadian ini, kita harus bisa membayangkan posisi seorang bumi putra tinggal di Holland. Pribumi adalah orang yang sensitif. Menurut sang kuasa hukum, Sono gagal menjadi juru tulis desa karena tidak bisa berbahasa Belanda. Sebab itu dia bersemangat berangkat ke Belanda bersama keluarga Suparwi. Tujuan utamanya untuk belajar bahasa Belanda seperti yang dijanjikan Nyonya Suminah. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkannya. Nyonya Suminah berhenti mengajarinya bahasa Belanda, sedangkan sehari-hari Tuan Suparwi selalu berbahasa Jawa kepadanya. Hal itu membuat Sono murka hingga melakukan pembunuhan. 2 minggu kemudian setelah persidangan, vonis pun dijatuhkan pada Sono 12 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 20 tahun. Hal-hal yang meringankan usia Sono masih muda. Dia belum pernah melakukan kejahatan dan selama ini dikenal di lingkungannya sebagai orang baik. Tapi Sono tidak terima dengan vonis itu. Lewat kuasa hukumnya, dia mengajukan banding. Di tingkat banding, lagi-lagi Sono kembali menegaskan motifnya membunuh majikan perempuannya karena sang nyonya ingkar janji mengajarinya bahasa Belanda. Nah, di persidangan kali ini, hakim memperhatikan Sono sebenarnya cukup fasih berbahasa Belanda. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa Belanda yang baik. Jadi sebenarnya Nyonya Suminah telah mengajarinya bahasa Belanda dengan baik. Tapi menurut Sono, hal itu belum cukup. Dia masih ingin belajar bahasa Belanda lebih baik lagi. Di tingkat banding, Sono beruntung. Meski telah menghilangkan 3 nyawa, hukumannya yang tadinya 12 tahun dikurangi menjadi 10 tahun saja.
Kasus pun selesai. Dan demikianlah, kurang lebih setahun setelah tragedi tersebut, Suparwi yang telah merampungkan studinya pada 3 Januari 1932 pulang ke Hindia Belanda dengan kapal laut Marnix van Sint Aldehonde. Suparwi membawa serta kerangka istri dan kedua anaknya di dalam peti besi untuk dikuburkan di tanah Jawa, tanah yang sangat dekat di hati, tanah di mana nyiur melambai. Bagaimana selanjutnya kehidupan Suparwi di tanah air? Apakah dirinya terpuruk dalam kesedihan karena tragedi yang menimpa keluarganya? Tidak. Suparwi menjadi orang penting dan sukses. Dikenal sebagai pionir pendiri Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jogja. Suparwi menjadi ketua Fakultas Kedokteran Hewan UGM yang pertama, dan pada tahun 1950 dirinya mendapat gelar kehormatan guru besar atau profesor dalam ilmu penyakit menular pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Hingga tahun 1955, Profesor Suparwi tetap menjabat sebagai ketua Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Semasa hidupnya, Profesor Suparwi banyak memberikan kontribusi di dunia kedokteran hewan Indonesia. Pada April 1973, sang profesor wafat di Yogyakarta pada usia 81 tahun. Untuk mengenang jasa sang profesor, Fakultas Kedokteran Hewan UGM mengabadikan nama Profesor Suparwi sebagai Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi di Sleman, Jogja. Lalu bagaimana kabar Sono selanjutnya? Tidak didapat informasi pasti mengenai dirinya. Kemungkinan dia bebas dari penjara sekitar tahun 1941 atau 42. Apakah dia kembali ke Indonesia atau memilih menetap di Belanda dan belajar bahasa Belanda sampai tingkat dewa sesuai cita-citanya? Tak ada kabar beritanya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.